On ne naît pas femme, on le devient. Wanita tidak dilahirkan tetapi dibentuk. Pernah mendengar kutipan ini? Yap, kutipan ini merupakan pondasi pemikiran feminisme eksistensial Beauvoir. Melalui karyanya Le Deuxième Sexe 1949, Beauvoir menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk perempuan ke dalam peran yang telah ditentukan sehingga menciptakan struktur yang membatasi kebebasan mereka. Video ini akan mengupas pemikiran Beauvoir tentang emansipasi perempuan, bagaimana perempuan dididik untuk menerima peran subordinatnya, serta bagaimana mereka dapat membebaskan diri dari konstruksi sosial yang menindasnya. Sejak kecil, perempuan sudah diarahkan untuk menjadi wanita sesuai dengan standar masyarakat. Pada awalnya, anak perempuan tidak merasa dirinya lebih rendah dari anak laki-laki. Mereka bermain, bermimpi, dan berimajinasi tanpa adanya rasa perbedaan. Namun, seiring bertambahnya usia, mereka mulai merasakan batasan-batasan yang diberikan oleh lingkungan mereka. Beauvoir menggambarkan bagaimana gadis kecil sering dipanggil petite femme oleh orang tuanya, yang secara tidak langsung mengajarkan bahwa takdir hidupnya sudah ditentukan. C'est déjà une petite femme, dit ses parents. Elle devient volontaire important, elle part raison, elle donne des ordres. Dari sini kita dapat melihat bagaimana perempuan didorong untuk meniru peran ibu mereka, bukan sebagai individu yang bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Anak perempuan diberi boneka, mainan peralatan dapur, diajarkan untuk berperilaku manis dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sementara laki-laki justru didorong untuk menjelajah, bertarung, dan mengejar petualangan dengan diberikan mobil-mobilan dan permainan konstruksi yang melatih logika dan kepemimpinan. Perempuan juga diajarkan untuk selalu bersikap dengan lembut, patuh, dan menjaga citra mereka di mata masyarakat. Akibatnya, sejak kecil anak perempuan sudah dibatasi dalam ruang geraknya, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan cara ini, mereka tumbuh dengan menerima peran yang lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki, seolah-olah itu adalah kodrat mereka. Lalu apa konsekuensi dari konstruksi sosial ini? Saat tumbuh dewasa, perempuan mulai menyadari bahwa dunia didominasi oleh laki-laki. Mereka melihat bahwa posisi kepemimpinan, pahlawan dalam cerita, hingga tokoh-tokoh besar dalam sejarah hampir semuanya laki-laki. Hal ini dituliskan dalam bacaan Beauvoir. La culture humaine a toujours été faite par et pour les hommes. Dari sini perempuan mulai memahami bahwa untuk menjadi sukses, mereka harus tetap berpegang pada peran tradisional sebagai istri dan juga ibu. Nilai mereka hanya diukur berdasarkan apakah mereka bisa menikah dan menjadi ibu yang baik. Hal ini dapat menciptakan dilema sebagai seorang perempuan untuk menjadi individu yang bebas dalam kondisi lingkungan yang mengharuskan mereka untuk tetap berada pada peran tradisional. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di masa lalu, perempuan dilarang untuk bersekolah. Selain itu, meskipun perempuan sudah banyak masuk ke dalam dunia kerja, mereka seringkali dihadapkan dengan namanya class ceiling atau batasan tak kasat mata yang menghambat mereka untuk mencapai posisi tertinggi dalam pekerjaan mereka. Terdapat juga norma sosial yang membatasi kebebasan perempuan, bahwa perempuan yang bersikap tegas seringkali dianggap agresif, sementara laki-laki yang bersikap sama seringkali dianggap kuat. Lalu dengan konsekuensi konstruksi sosial ini, bagaimana perempuan bisa membebaskan diri? Menurut Beauvoir, agar perempuan benar-benar bebas, mereka harus menolak peran yang dipaksakan oleh masyarakat dan mendefinisikan diri mereka sendiri. Mereka harus menjadi subjek dalam hidup mereka sendiri, bukan hanya sebagai objek yang mengikuti aturan sosial yang sudah ada. Saat ini, kita dapat melihat banyak perempuan yang berani menantang norma dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pemimpin dan agen perubahan. Seperti di negara Maroko, terdapat tokoh bernama Leila Slimani yang merupakan duta besar untuk hak asasi perempuan di Prancis, yang berupaya untuk mendukung pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kita memiliki seseorang yang menjadi simbol perjuangan emansipasi wanita. Yap, siapa yang tidak kenal? Raden Ajeng Kartini, yang gagasannya dapat memberikan kesempatan lebih kepada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebenarnya masih banyak lagi perempuan dari berbagai negara
yang bisa menjadi contoh, tetapi kami hanya mengambil dua tokoh ini untuk menunjukkan bahwa perempuan dapat mengambil peran besar dalam membentuk dunia. Meskipun mereka awalnya dianggap lemah atau terbatas oleh norma sosial. Laki-laki juga harus berperan dalam emansipasi perempuan juga loh. Salah satu poin penting dalam pemikiran Buber adalah bahwa emansipasi wanita bukan hanya perjuangan wanita saja, melainkan laki-laki juga harus turut serta dalam menghapus norma-norma patriarki yang merugikan kedua belah pihak. Dalam bukunya, Buber menulis L'homme et la femme doivent se reconnaître comme des égaux et collaborer pour créer un monde plus juste, yang artinya adalah laki-laki dan perempuan harus saling mengakui sebagai setara dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Laki-laki juga harus menyadari bahwa norma patriarki juga membebani mereka dengan ekspektasi sosial bahwa laki-laki harus selalu kuat, sukses, dan dominan. Ini membantu mempermudah perjuangan menuju kesetaraan. Pada akhirnya kita mengetahui bahwa pemikiran Buber mengajarkan kita bahwa emansipasi bukan sekedar tentang mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, tetapi juga tentang membangun kesadaran bahwa perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Perempuan tidak hanya menerima keadaan, tetapi perempuan juga harus dapat mengutarakan suaranya. Kami ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan, tetapi perjuangan semua orang untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Dengan memahami bagaimana perempuan dibentuk oleh masyarakat, kita bisa mulai merombak sistem yang membatasi mereka dan membuka peluang yang setara.